Masih dari Maluku Utara, pemirsa, Masjid Kesultanan Bacan, salah satu wisata sejarah yang patut dikunjungi jika Anda bepergian ke Pulau Bacan, Maluku Utara. Desain bangunan bersejarah ini rupanya dibuat pria berkebangsaan Jerman dan hingga kini masih terjaga keasliannya. Salah satu ikon wisata sejarah yang patut dikunjungi di Pulau Bacan adalah Masjid Kesultanan Bacan. Lokasi masjid ini terletak di pusat kota Labuha, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara. Kesultanan Bacan termasuk satu dari 4 kesultanan di Maluku Utara, Moloku Kieraha, yakni Kesultanan Bacan, Jailolo, Tidore, dan Ternate. Bangunan masjid tertua di Pulau Bacan ini dibangun pada masa kepemimpinan Sultan Bacan Usman Syah pada tahun 1901, yang hingga saat ini bentuk masjidnya masih dipertahankan keasliannya. Mulai dari ujung kubah terdapat kaligrafi Arab menghiasi setiap sisinya, hingga jajaran pintu dan tiang-tiang penyangga menambah keunikan dari masjid ini. Sementara pada bagian dalam masjid ini terdapat mimbar berukiran Jawa dan 4 tiang utama yang terhubung dengan kubah di atasnya. Warga menyebut keempat tiang utama ini adalah tiang Ka'bah. Ketua Pengurus Masjid Kesultanan Bacan, Ibnu Tufail, mengatakan, desain bangunan masjid ini dibuat oleh arsitektur berkebangsaan Jerman pada tahun 1901. Tahun 1901 dibangun secara fisiknya, dibangun dengan melalui arsitektur. Arsitekturnya itu orang Jerman ini. Namanya itu Karel Nyong Knepper. Nah, dia ini sebetulnya arsitek yang menggambar di abad ke-18, yaitu 1880-an. Dia mendesain tata letak daripada kebun ondernaming Belanda yang dikontrak Kesultanan Bacan selama 75 tahun yang ada di Barangkadolong itu. Nah, dia desain itu ondernaming itu sehingga dengan bangunan-bangunan yang ada. Maka karena keahliannya spesifik itu, maka pada tahun 1901 dan 1900 itu sudah mulai diusahakan oleh Sultan Usman Shah kalau bisa dia desain ini masjid. Jadi ini orang Jerman yang barangkali waktu itu sudah masuk Islam, dia mendesain ini kemudian membangun itu. Hingga kini masjid tertua di Pulau Bacan ini selain digunakan untuk beribadah, juga difungsikan untuk perayaan tertentu dan dijadikan sebagai warisan sejarah masyarakat setempat. Dari Ternate, Maluku Utara, Opik Syarifuddin melaporkan untuk Kawanwa TV. Pemirsa, jangan kemana-mana, usai jeda kami masih akan kembali dengan informasi mengenai mobil listrik. Tetap bersama kami di Kawanwa Info.